Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewayu Regita Supranyani dan teman saya Dewayu Regina Suprayanti, Dewayunita Melindasari, dan Desa Gede Daerah Gavindawati. Di sini kami akan membahas tentang ekuitas. Yang pertama, pengertian ekuitas secara formal dan sematik. Kedua, makna kewajiban dan ekuitas. Ketiga, komponen-komponen ekuitas dan sumber perubahannya. 4. Modal setoran dan modal bentukan. Dan kelima, komponen-komponen ekuitas dalam statement keuangan dan konsep-konsep yang mendasarinya. Yang pertama, pengertian ekuitas secara formal dan sematik. Pengertian ekuitas secara sematik. Ekuitas tidak didefinisikan secara sematik tetapi secara sintaktik. Artinya ekuitas didefinisikan secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen statement keuangan yang lain. Lebih tegasnya, ekuitas tidak dapat didefinisi secara independen terhadap aset dan kewajiban. Pengertian ekuitas secara formal yaitu dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan, misalnya Ikatan Ekuitas Indonesia (IAI) mendefinisikan ekuitas sebagai pasal 49, yaitu ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang kedua, makna kewajiban dan ekuitas. Kewajiban atau utang adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Ekuitas atau modal atau equity adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan atau net earning. Yang ketiga, komponen-komponen ekuitas dan sumber perubahannya. Dari segi riwayat terjadinya dan sumbernya, ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dasar dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran. Modal setoran terdiri dari modal yuridis dan komponennya penerbitan saham baru, kapitalis laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi, stok subscription. Modal setoran lain, komponennya premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturasi kapital, dan revaluasi aset. Laba ditahan terdiri dari komponen laporan laba rugi, dividen, rekapitulasi, defisit dan perubahan akuntansi, dan lain-lain. Yang keempat, modal setoran dan modal bentukan. Laba ditahan atau modal bentukan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal setoran. Terdapat beberapa komponen yang membentuk ekuitas pemegang saham, yaitu jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen, jumlah rupiah yang ditimbul akibat revaluasi aset fisis tertentu, jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham, dan sumber lainnya. Modal setoran. Modal setoran dibedakan menjadi dua, antara lain modal yuridis. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah atau minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Modal yuridis timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Tujuan penyajian modal yuridis adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya.
Modal setoran lain. Transfer dari modal setoran ke laba ditahan tanpa alasan yang kuat adalah penyimpanan dari penalaran yang valid. Ini berarti bahwa modal tidak dapat digunakan sebagai sumber laba ditahan. Demikian juga tidak sebagian pun dari jumlah rupiah laba ditahan dapat dimasukkan sebagai modal setoran kecuali jumlah rupiah tersebut telah diubah menjadi modal dengan proses kapitalisasi yuridis atau telah berubah karena transaksi modal yang dibahas di bawah ini. Perubahan modal setoran. Tujuan utama dari perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan perubahan akibat transaksi modal. Dalam kenaikan modal setoran, pembedaan ini bermanfaat untuk mencegah memperlakukan kenaikan akibat modal sebagai laba sehingga timbul kesan adanya jumlah yang tersedia untuk pembagian dividen. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritis adalah 1. Pemesanan saham. 2. Obligasi terkonversi atau berhak tukar. 3. Saham istimewa terkonfirmasi atau berhak tukar. 4. Dividen saham. 5. Hak beli saham opsi saham waran. Dan ke-6 saham treasury. Perubahan laba ditahan. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan adalah transaksi yang tergolong dalam transaksi modal. Terdapat beberapa hal lain yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal, tetapi karena transaksi khusus, yaitu penyesuaian periode lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, kuasi reorganisasi. Yang kelima, komponen-komponen ekuitas dalam statement keuangan dan konsep-konsep yang mendasarinya. Komponen ekuitas dalam statement keuangan terdiri dari modal setoran. Contributed capital terdiri dari modal yuridiksi, legal capital yang dihitung berdasarkan nilai par value menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai aigo saham. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Penyesuaian modal belum terrealisasi. Konsep-konsep yang mendasarinya. Tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas megang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemain statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas megang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen serta penyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Berikut macam-macam teori ekuitas. Yang pertama, teori proprietari. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Teori proprietari sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Yang kedua, teori entitas, kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietari. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian,
Transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Yang ketiga, teori ekuitas residual William Paton 1962 menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietari dan teori entitas. Yang keempat, teori enterprise. Konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan nilai tambah, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di dalam menghasilkan nilai tambah perusahaan. Yang kelima, teori dana. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintah dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintah, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Yang dihitung berdasarkan nilai pari par value menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai aigo saham. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Penyesuaian modal belum terrealisasi. Konsep-konsep yang mendasarinya. Tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas megang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut kepada pemain statement keuangan. Pada umumnya, tujuan pelaporan informasi ekuitas megang saham adalah menyelidiki akan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen serta penyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Berikut macam-macam teori ekuitas. Yang pertama, teori proprietari. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Teori proprietari sangat cocok diterapkan untuk organisasi perusahaan perseorangan dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Yang kedua, teori entitas, kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietari. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Yang ketiga, teori ekuitas residual William Paton 1962 menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietari dan teori entitas. Yang keempat, teori enterprise. Konsep income yang paling relevan dengan teori enterprise adalah laporan keuangan nilai tambah, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan di dalam
menghasilkan nilai tambah perusahaan. Yang kelima, teori dana. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintah dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintah, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Daftar pustaka. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.